وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Sehingga Allah mengingatkan ini kepada orang-orang kafir Quraisy, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ya, dan di saat Allah Subhanahu wa taala mencabut keamanan dari sebuah negeri, ini adalah sebuah musibah, ujian. Ya, makanya tidak salah Allah menyebutkan walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Rasa takut ini adalah lawan dari keamanan. Coba antum kalau umpamanya tidak aman atau dilanda rasa takut, bisa pergi kemana-mana? Tidak bisa. Itu dirasakan oleh orang tua kita dulu, ya kan? Di saat negeri kita pun dijajah oleh para penjajah. Ini patut kita syukuri, ikhwan. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kemerdekaan kepada negeri kita dan memberikan keamanan sampai detik ini adalah nikmat yang besar. Dan nikmat aman saja tidak cukup. Nah, ini patut kita renungkan. Misalkan Allah jadikan sebuah negeri yang aman, makmur, subur, pangannya sangat melimpah, sumber dayanya begitu banyak, tapi orang-orangnya mereka melakukan perbuatan yang paling besar dosanya di sisi Allah, yaitu menyekutukan Allah, maka ini pun sebuah bahaya besar. Makanya Nabi Ibrahim tidak hanya mencukupkan dengan kalimat Rabbi ja'al hadzal balada aminan saja. Nabi Ibrahim tidak hanya meminta agar negerinya aman saja, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam pun meminta kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Rabb, juga jauhkanlah aku dan anak-anakku dari penyembahan apa? Penyembahan berhala. Ya, ini Masya Allah ya. Memang di dalam bahasa Arab ya, kalimat apa? Ada berhala itu ada yang disebut dengan al-asnam, ada juga yang disebut dengan al-watan. Ya, al-asnam, dan ada yang disebut dengan al-watan. Memang diantaranya ya ada yang membedakan antara kalimat as-sanam dengan al-wazan. Yang misalkan yang diukir di atas gambar, misalkan ini disebutnya as-sanam, sedangkan yang diukir di dalam hal yang lain itu disebutnya al-wazan. Yang jelas baik itu al-asnam atau al-wazan, itu keduanya adalah sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa taala. Ini pernah diriwayatkan oleh Imam Mujahid, termasuk ditukir oleh Imam Tabari. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, diantaranya Syekh Abdul Rahman bin Hasan dalam kitabnya Fathul Majid mengatakan bahwa kalimat as-sanam ini lebih umum daripada watan. Ya, jadi kalimat as-sanam ini lebih umum dari kata watan, dan sebagian ada yang mengatakan al-watan ini lebih umum. Ya, jadi yang jelas hanya ada perselisihan ahli bahasa. Hanya kalau kita simpulkan, baik itu disebut dengan asnam, baik itu disebut awsan, dua-duanya adalah sekutu-sekutu selain Allah. Ya, mungkin ya ini hanya dilihat dari tinjauan apa? Bahasa saja. Baik. Namun jamaah rahimahullah, satu hal yang patut kita renungkan, seorang Nabi Ibrahim alaihissalam. Seorang Nabi Ibrahim, kita tahu beliau adalah Rasulullah. Tadi sudah disebutkan bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang Khalilullah, seorang yang sangat dikasihi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, sangat mengkhawatirkan dirinya dan anak-anaknya terjerumus kepada syirik. Ya, sebenarnya ini setingkat Nabi Ibrahim, jemaah.
Ya, berarti syirik ini sangat bahaya. Sampai Nabi Ibrahim pun mengkhawatirkan bila mana dirinya dan keluarganya terjerumus kepada apa? Syirik. Pernahkah kita merasa khawatir seperti dia? Ya. Ini kekhawatiran ini harusnya lebih dalam diri kita. Kenapa? Tingkatan kita lebih rendah daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim saya yang sangat tinggi tingkatannya di sisi Allah, memiliki khullah yang Allah berikan, sangat khawatir. Bagaimana kita? Pernahkah kita khawatir anak dan istri kita mereka syirik? Pernahkah kita khawatir orang tua kita terjerumus kepada syirik? Ya, palingnya kita khawatirkan ini. Saya khawatir anak istri saya ini kelaparan dan lain sebagainya. Palingnya ya, sisi fisiknya. Ya, jadi ini patut kita renungkan. Sehingga di sini disebutkan ya, ini adalah bantahan kata Syekh Shalih Fauzan dalam kitab I'anul Mustafid. Wa fi hadha ablaghu radd 'ala haula'i alladhina yaqulun la khawfa 'ala al-muslimina min al-wuqu' fi asy-syirk ba'da ma ta'allamu wa tasaqqafu li'anna asy-syirka bi'ibadati al-asnam syirkun sadid يترفع عنه الثقف والفهم وإنما الخوف على الناس من الشرك في الحاكمية ويركزون على هذا النوع خاصة وأما الشرك في الألوهية والعبادة فلا يهتمون بإنكاره. طيب, nah ini jamaah rahimakumullah. Jadi ada sebagian kelompok manusia, ini kata ya komentar Syekh Shalih Fauzan dalam syarah ya kitab Tauhid ini. Ya, di antaranya beliau menyatakan bahwa ada, ya, ini jadi bantahan, ayat ini jadi bantahan. Setingkat Nabi Ibrahim pun berdoa, ya Rabb, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari penyembahan apa? Berhala. Tapi ada orang dari kaum muslimin, kata Syekh Shalih Fauzan, mereka menyatakan orang Islam gak usah takut terjerumus kepada syirik, katanya. Kalau mereka sudah belajar wawasan dunia, ilmunya sudah banyak, peradabannya sudah baik, kata Syekh Shalih Fauzan, sehingga inilah yang akan membuat dia ini jauh dari syirik. Tidak menutup kemungkinan, ya kan? Ya, kita perhatikan saja lah. Betul kata beliau, ya kata Syekhuna hafizahullah taala, bahwa di zaman yang modern sekarang yang peradabannya sangat hebat, apakah tidak ada kesyirikan di zaman sekarang? Banyak. Apakah zaman sekarang wawasan atau ilmu pengetahuan rendah atau sedikit? Tidak. Sekarang akses ilmu pengetahuan lebih mudah dijangkau, ya kan? Dengan teknologi kita bisa mengakses wawasan apapun, kita bisa temukan. Apakah dengan itu menjamin kesyirikan dapat dijamin aman dari dunia ini atau dari negeri kita? Tidak. Nabi Ibrahim saja harus berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Makanya kita pun berdoa. Ya, jangan hanya berdoa kita ingin mencukupkan dari sisi materi dan materinya saja, tapi berdoalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan anak, menjauhkan keluarga kita, orang tua kita dari apa? Kesyirikan. Walaupun misalkan jamaah, ya misalkan kita tidak melihat, misalkan keluarga kita yang nyembah-nyembah patung, misalkan anak gak lihat, ya saya gak lihat keluarga saya ada patung di rumah, tapi kan celah-celah kesyirikan ini banyak, ya kan? Dengan adanya yang disebut dengan tatoyur, adanya yang disebut dengan percaya terhadap at-tamaim atau tamimah, azimah dan lain sebagainya. Sehingga di dalam kitab Tauhid itu di sini dibahas seperti itu. Jadi jangan hanya membatasi bahwa syirik itu hanya identik dengan penyembahan apa? Berhala. Ini bukan hal yang sepele jamaah. Nabi Ibrahim saja sampai memohon pertolongan Rabbul Alamin. Karena Nabi Ibrahim pun tidak puasa. Ya, padahal Nabi Ibrahim masya Allah ya jauhlah dengan kita. Beliau ini sosok yang kuat hujahnya, ya kan? Berdebat saja dengan Namrud kalah Namrud ini.
kuat keimanannya, ketauhidannya. Ya, sampai Allah ceritakan itu di surah Al-An'am, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Ini Nabi Ibrahim. Nah kita, ya, keimanan kita kalau misalkan kita ukur ini entah berapa atau seperti apa, jauh dari keimanan Nabi Ibrahim. Tapi tidak ada dalam hati ini rasa khawatir bila mana diri ini atau keluarga kita jatuh kepada kesyirikan. Jadi di sini Nabi Ibrahim alaihissalam ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar dijauhkan dari penyembahan berhala, juga ya untuk anak-anak agar dijauhkan dari hal yang demikian. Nah, apa yang sebenarnya mengkhawatirkan Nabi Ibrahim, antum bisa lihat di ayat setelahnya, di ayat 36. Di sini Nabi Ibrahim menyatakan di dalam doanya, "Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, faman tabi'ani fa innahu minni, wa man asani fa innaka ghafurur rahim." Ini kenapa Nabi Ibrahim itu, para jamaah, meminta kepada Allah agar dijauhkan dirinya dan keluarganya itu dari penyembahan al-asnam, penyembahan apa? Berhala. Ini taklilnya, ilahnya di sini, alasannya di ayat 36. Ya, kata Nabi Ibrahim, "Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas." Ya Rabb, saya berdoa begini karena banyak berhala-berhala ini menjadikan sebab orang-orang ini jadi tersesat. Jadi gara-gara adanya al-asnam ini banyak orang-orang menjadi apa? Tersesat. Ini yang dikhawatirkan. Ya, jadi ya apa? Ini yang Nabi Ibrahim khawatirkan. Ya, kita tahu kan, berhala-berhala ini sebenarnya benda mati, jemaah. Ya, Anda pernah jelaskan ini. Saya pernah jelaskan ini di pertemuan kita bertauhid, bahwa mula-mula kesyirikan muncul pertama kali di zaman siapa? Di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ini pertama kali kan yang dijadikan berhala patung itu adalah orang-orang apa? Orang-orang saleh. Ya, mata fihim ar-rajul as-salih fasawwaruha wa ja'aluha asnaman. Ini adalah orang-orang saleh yang meninggal, lalu mereka membuatkan patung. Memang awalnya tidak disembah, ya hanya sebagai pengingat monumen saja. Oh ini. Namun dari generasi ke generasi ya setelah hilang, akhirnya ternyata syaitan memberikan bisikan, akhirnya disuruh untuk apa? Disembah. Ya kan? Ya sebut saja kan ini benda mati. Kita sepakat ini benda apa? Mati. Jamad. Ini benda padat biasa, tidak bisa la yadurru wa la yanfa. Tidak mendatangkan madarat dan juga tidak mendatangkan manfaat. Berarti ini kesesatan manusia kan? Benda mati disembah-sembah dan diyakini bahwa ini bisa mendatangkan manfaat dan bisa mendatangkan madarat. Ini yang Nabi Ibrahim khawatirkan. Rabbi innahunna adlanna katsiran minan nas. Dan ternyata itu sampai ke bawah ke Jazirah Arab dengan wasilah Amru bin Luhai al-Khuzai memperkenalkan patung-patung sama seperti itulah, sehingga orang-orang Arab mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Saya ini tidak menyembah ini secara sesungguhnya, justru saya ini agak lebih dekat kepada siapa? Begitu jemaah. Inilah yang disebut dengan dolal. Itu yang disebut dengan apa? Sesat. Jadi ini yang dikhawatirkan Nabi Ibrahim sampai beliau ya dengan tingkatnya sebagai khalil, sebagai apa? Sebagai kekasih Allah, sebagai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau alaihi salatu wassalam sampai ya apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu. Oleh karena itu ya dari poin ini maka ya kita harus renungkan. Di sini ada salah satu ya penjelasan dari Syekh Abdul Rahman bin Hasan. Fala ya'manul wuqu'a fi syirk illa man huwa jahilun bih wa bima yukhallisu minhu min al-ilmi billah wa bima bu'itha bihi bima ba'atha bihi rasulahu min tauhidihi
wa nahya an-syirki. Jadi orang yang ya merasa aman dari kesyirikan tiada lain hanya orang-orang yang jahil dari kesyirikan tersebut. Makanya kita kenali syirik itu apa, bagaimana, apa saja bukti-bukti atau wujud dari kesyirikan itu, agar kita tiada jahil bahwa ini adalah syirik, agar kita terlepas dari hal ini. Selain kita berdoa juga seperti Nabi Ibrahim, jadi ini dianjurkan kita baca. Ya, ini doa yang maksud dari Al-Quran, Rabbi ja'al hadzal balada aminan. Ya, ini walaupun secara khusus sabab ini berkaitan al-balad di sini adalah kota Mekah, kita juga berdoa agar negeri Indonesia ini diberikan keamanan oleh siapa? Allah, dianjurkan. Dan kita pun memohon wa janubni wa bainiya an na'budal asnam. Ini hal yang dianjurkan juga, ikhwan. Ya, nah oleh karena itu ya di sini agar kita terlepas dari kesyirikan, kenalilah ya Allah Subhanahu wa taala dan tujuan Rasulnya diutus yaitu menegakkan tauhid, ya wa nahya an-syirki. Dan Rasul diutus ini melarang kita dari apa? Perbuatan syirik. Nah ini jemaah. Jadi berdoalah. Ya, dari poin yang kedua ini, berdoalah kepada Allah agar kita dijauhkan dari apa? Dari kesyirikan, termasuk juga anak-anak juga. Jadi jangan hanya kita berdoa untuk diri kita saja, wajibnya bunyi misalnya, bawa wabahnya. Ini mendoakan saudara kita, keluarga kita, ini dianjurkan. Makanya Nabi Ibrahim berdoa ini bawa semua orang, bawa keluarga kita. Makanya di saat antum baca ayat yang lain, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, ya kan? Nabi Ibrahim pada hari berdoa, ya Allah jadikanlah aku orang yang mendirikan salat. Tapi juga ditambah wa min dzurriyyati, dan keturunan-keturunanku juga ya Allah jadikanlah mereka orang yang mendirikan salat. Nah makanya berdoa ini kita doakan semua. Ya, ini sangat dianjurkan. Ini diberikan contoh oleh orang terbaik, oleh Khalilullah, di antaranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah lalu kita lanjutkan ikhwan. Ya, qala al-musannif rahimahullahu taala. Ya, kemudian al-musannif rahimahullahu taala melanjutkan ya dalam poin ini ya menyebutkan sebuah hadis. Wa fil hadis, di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar, bahwa hal yang paling ditakuti, aku takuti kepadamu, kata Nabi SAW, ada satu hal yang paling aku takuti kepada kalian umatnya. Apa kata Nabi SAW? Asyirkul asghar, syirik yang kecil. Ya, berarti dari kalimat asyirkul asghar ini maka kita dapat pahami berarti ada syirkul akbar, dan ini telah kita pelajari di bab sebelumnya bahwa ada syirik besar. Lalu Rasulullah SAW ditanya, fasu'ila anhu, lalu Rasulullah ditanya, apa syirik kecil itu? Maqala, lalu Rasulullah SAW menjawab, apa? Ar-riya. Syirik kecil itu apa? Riya. Ya. Nah hadis ini ditakhrij atau dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Al-Musnad, Al-Baihaqi, dan juga Al-Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Ini diterima dari Mahmud bin Lubaid radhiyallahu an, dan disahihkan oleh Syalbani di dalam As-Silsilatus Shahihah. Baik. Nah, lalu ini poin yang berikutnya yang disebutkan oleh musannif rahimahullah taala. Ya. Poin ini atau hadis ini jamaah rahimakumullah ini ya andaikan kita ambil ya faidah dari kata-kata Nabi. Nabi mengatakan akhwafu ma akhafu alaikum. Apa yang kita rasakan di saat Nabi mengatakan ini? Ada perasaan sesuatu di saat kita membaca hadis ini? Tidak ada. Biasa-biasa saja. Begini. Di saat Nabi mengatakan, banyak sekali hadis yang redaksinya diawali dengan kalimat akhwafu ma akhafu alaikum. Ini menunjukkan umatnya
Nabi SAW sangat rofah. Rofah ini betul-betul belas kasihan terhadap siapa? Kepada umat. Sehingga apapun kebaikan selalu Nabi tunjukkan. Fala khaira illa dallahum alaihi wa amarhum bih. Tidak ada kebaikan, Nabi telah memberikan petunjuk. Jadi memang kebaikan di dunia ini sudah jelas. Ya. Jadi tidak ada kebaikan yang belum pernah Nabi tunjukkan. Misalkan tidak ada kebaikan yang misalkan Nabi belum pernah menunjukkan. Selalu Nabi tunjukkan. Jadi kebaikan itu adalah apa yang Nabi SAW sebutkan itu apa? Baik. Karena tidak mungkin Nabi ada kebaikan belum pernah Nabi menunjukkan. Selalu Nabi sampaikan. Dan tidak ada keburukan atau apapun madarat yang bisa membahayakan umatnya, pasti Nabi mengingatkannya. Selalu. Karena Nabi ini adalah seorang Rasul amin. Inilah. Ini jamaah rahimakumullah. Makanya ya hadis ini andaikan kita ambil faidahnya, ya, ini adalah salah satu hal yang mewujudkan rasa cinta dan sayangnya Nabi terhadap umatnya, sehingga Nabi memiliki kekhawatiran. Tapi kita umatnya merasa diri tidak dikhawatirkan oleh nabinya, biasa-biasa saja, merasa ini tidak mengkhawatirkan. Padahal Nabi ini paling mengkhawatirkan. Ini berarti bedanya ya. Nabi lebih tahu dari kita, sehingga kita harus belajar. Oh, ini yang Nabi khawatirkan. Kalau Nabi mengkhawatirkan itu, berarti kita harus waspada, ya kan? Misalkan ada orang mengatakan saya khawatir kamu gini-gini, minimal kita tahu, oh berarti itu bahaya. Kita harus mencatat poin-poin saya khawatir gini. Nah, sama Nabi kita pun demikian. Nabi mengkhawatirkan di sini di saat umatnya terjerumus kepada asyirkul asghar. Syirik apa? Kecil. Kalimat kecil ini jangan dianggap sepele dan remeh. Karena kita tahu bahwa kecil ini dalam bahasa Indonesia adalah lawan dari kata apa? Besar, ya kan? Kita tepira nama letih. Kita baca keterangan yang lain. Kita baca keterangan yang lain. Ini yang membuat Nabi khawatir. Ya, ini disebutkan dalam Musnad Abu Ya'la, termasuk juga ini dari Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat Hudzaifah. Ya. Di sini disebutkan bahwa syirik ini akhfa min dabibil naml. Ya, syirik ada di antara syirik yang lebih sama daripada merayapnya seekor semut. Antum yang sedang duduk di sini, semut merayap, kita semua tidak sadar kan? Tidak sadar. Ada seekor semut atau beberapa ekor, tidak yang sadar. Sampai sahabat Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, wa hal syirku illa ma ubida min dunillah aw ma dunya ma Allah? Qala saqalatka ummi. Ini Abu Bakar ya, di saat Nabi menyatakan atau membuat statement bahwa ada di antara syirik yang sangat samar sekali, lebih samar daripada apa? Merayapnya seekor semut. Sampai kata Abu Bakar, dikira kata dia, dikira syirik itu hanya yang nampak saja, yang kelihatan. Misalkan ada seseorang yang menyembah patung, ya, misalkan yang menyembah pohon, pokoknya menyembah selain Allah, itu mah jelas, ini terang-terangan aja, ya. Kata Nabi SAW, sakalat ke ummu, ya. Maksud sakalat ke ummu ini ada pernyataan, ya, maksudnya kamu kehilangan ibu. Ini pernyataan orang Arab, ini salah, keliru, bukan begitu. Celaka, maksudnya ini bukan doa, ini pernyataan dari Nabi bahwa ini adalah keliru, bahwa ternyata asyirku fikum akhfa min dabibin naml. Ternyata ada syirik di antara kalian, ya, yang lebih apa? Lebih samar daripada merayapnya seekor apa? Seekor semut. Nah, oleh karena itu jamaah rahimakumullah, di sini dapat kita pahami apakah ya syirik asghar ini semuanya itu sama? Tidak. Jadi gini ya, jadi memang tidak semua syirik asghar ini sama, karena memang nanti ada beberapa kategori syirik asghar yang memang kelihatan
jali disebutnya ya, nampak di mata kita, tapi itu disebut dengan syirik kecil. Ya, misalkan ya orang yang bersumpah misalkan dengan nama selain Allah Ta'ala, ya ini kan jelas. Namun ini ada syirik kecil tapi sama, syirik kecil tapi juga apa? Sama. Yang Nabi SAW di sini yang disebutkan adalah ar-riya, ya yaitu apa? Riya. Nah ini jamaah rahimakumullah, kenapa riya ini adalah termasuk syirik kecil dan juga samar gitu. Kecil lagi apa? Samar. Jadi tidak mesti yang kecil ini sama, kita juga masih bisa melihat yang kecil kan? Masih. Ini kecil dan memang sama, tidak terlihat. Kenapa demikian? Riya ini disebut dengan khufi dan asghar karena kita tahu bahwa riya ini adalah syirkun niyat, betul kan? Karena riya ini berjalan di dalam kesyirikan niat kita. Jadi riya ini kategori syiriknya apa? Niat. Sedangkan niat itu adalah perbuatan hati. Bagaimanapun manusia ini tidak bisa melihat hati orang, betul kan Pak? Kalau orang ngomong bisa kita dengarkan, masih kelihatan kan? Masih. Tapi niat kita kan tidak bisa menilai. Misalkan bapak-bapak hadir di sini, ya, saya tidak menilai, tidak bisa menilai misalkan antum riya hadir ke majelis, tidak bisa begitu kan? Ya, ini tidak ada yang tahu. Yang tahu bahwa antum ini ikhlas atau tidak ikhlas hanya siapa? Allah Ta'ala. Inilah kenapa niat ini tempatnya di dalam apa? Hati. Sehingga andaikan misalkan ada kesyirikan dalam niat, ini tidak nampak karena posisinya di dalam apa? Di dalam hati. Inilah yang disebut dengan syirkul khafi, ya. Baik. Nah, oleh karena itu jamaah rahimakumullah di sini disebutkan ya tentang penjelasan ar-riya ini, ya bahwa ini ya salah satunya ya riya ini adalah ya kita sering mendengar kalimat riya dan juga ada istilah dengan misalkan as-sum'ah. Ya sebenarnya baik itu ar-riya ataupun as-sum'ah, ya dua-duanya adalah lawan dari keikhlasan. Ar-riya ini secara bahasa itu berasal dari ar-ru'ya, lihat atau penglihatan. Jadi bila mana seseorang beramal lalu dia ingin amalnya itu dilihat oleh siapa? Orang, itu lebih identik disebut dengan apa? Riya. Sama-sama tidak ikhlas. Atau misalkan ya ingin dipuji oleh orang, ini dua sama. Sedangkan sum'ah, ya ini istilah sum'ah ini kita bisa baca di kitab I'anatul Mustafid. Was-sum'ah ayyuhibbal insanu anna an-nasa yasma'una kalamahu wa yasma'una 'amalahu wa yamdahuna. Fariya lima yura minal a'mal was-sum'ah lima yusma'u minha. Jadi memang riya dan sum'ah ini sama sebenarnya maksudnya. Sama-sama ibadah yang ditujukan kepada selain Allah, sama-sama tidak ikhlas. Yang membedakan itu riya itu biasanya untuk ibadah yang dilihat, untuk ibadah yang dilihat, hal-hal yang berkaitan dengan visual mata kita, ya. Sedangkan riya as-sum'ah itu lebih identik dengan sesuatu yang didengarkan. Misalkan ada ibadah yang kategorinya didengar, ya, lalu misalkan kita ingin ibadah kita didengarkan oleh orang lain. Setelah orang lain mendengarkan ibadah kita, lalu kita ingin mereka memuji kita, maka kita disebutnya apa? Sum'ah. Sama-sama ini syirik juga, ya. Dan ini kategori syirik khafi. Dan dia ini termasuk syirkun khafi, ya, syirik yang apa? Samar. Karena bagaimanapun juga ya syirik ini ada yang zahir atau jali, jelas, ada yang khafi itu sama. Yang syirik yang jelas, misalkan seseorang menyembelih untuk selain Allah, ini jelas ya. Misalkan ada orang yang menyembelih kambing, mang itu yang sah, itu yang penunggu kampung itu, jelas kan? Itu yang penunggu imah kuring, lantaran imah kuring didatangan wae ku juri, misalkan. Ini khafi atau zahir?
dohir. Kita tahu bahwa orang ini sedang menyembelih, tapi bukan karena siapa? Tapi kalau syirik khafi ini tadi sudah disebutkan, orang-orang tidak tahu ya yang ada di dalam hati itu, yang hanya tahu itu hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini disebutkan kata Syekh Shalih Fauzan, bila mana seseorang bisa selamat dari syirik akbar, misalkan kita bisa selamat dari syirik akbar, tapi ada kalanya orang ini tidak bisa selamat dari syirik asghar ini, karena memang betul berat. Karena ini di dalam apa? Hati kita. Misalkan, ya kita sudah berusaha menghindari hal-hal yang menjerumuskan kita kepada syirik besar, perdukunan, ramalan dan lain sebagainya. Berdoa kepada selain Allah, kita jauhi. Berarti alhamdulillah kita dijauhkan dari syirik apa? Akbar. Tapi untuk syirik asghar ini mah silakan antum merasakan sendiri kan. Ini berat sekali. Sangat berat sekali. Rasa di dalam hati ini bisa kita beramal apapun, ingin dilihat orang, ya kan? Ingin disanjung dan dipuji oleh orang. Setelah ibadah ini kita ingin dihormati orang. Ini sama. Ini semua riya. Atau tadi disebut sum'ah juga. Ini yang Nabi khawatirkan, karena memang ini mencegahnya itu sangat sulit sekali. Mencegah syirik yang betul-betul tersembunyi di dalam apa? Hati. Makanya misalkan kalau orang ini pakai mafhum muhalaf apa? Orang yang tidak bisa terbebas dari syirik akbar, bagaimana dari syirik asghar? Betul kan? Misalkan kesyirikan besar dia lakukan, bagaimana syirik asghar? Orang yang terlepas dari syirik akbar pun, kata para ulama, belum tentu terlepas dari syirik apa? Asghar. Ya, makanya pernah kita belajar ya hadis yang panjang itu, yang berapa orang? 70.000 orang ini yang masuk surga tanpa apa? Ini yang di dalam hatinya, dohirnya jangan disebut. Di dalam hatinya sama sekali tidak ada apa? Syirik. Termasuk riya. Ya, nanti mulai bertanya. Misalkan gini, aduh, anak ini pernah riya misalkan. Tapi kita berharap kita ini ingin masuk apa? Surga tanpa hisab. Apakah kita masih berpeluang? Para ulama menyebutkan asal kita mau bertobat kepada siapa? Allah. Ini yang berbahaya itu di saat ada orang mati dan dia mati membawa dosa riaknya. Nah ini yang berbahaya. Ini dia tidak akan berpeluang masuk kepada apa? 70.000. Ya, jadi ya misalkan, anak ini susah pernah, misalkan, kita tobati. Kita tobat kepada siapa? Allah. Ya, jadi makanya Nabi SAW ya dalam hadis ini beliau sangat mengkhawatirkan bahwa umatnya ini melakukannya. Dan riya ini jamaah min sifatil munafiqin. Bagaimanapun riya ini adalah termasuk bagian dari sifat orang-orang munafik. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innal munafiqin, di surah An-Nisa ayat 142. Ya, di surah An-Nisa ayat 142 bahwa riya ini di antara sifat orang-orang munafik. Innal munafiqin yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas, kata Allah. Ya. Ini Allah menjelaskan tentang orang-orang munafik. Ya, ini orang-orang munafik di sini yang disebutkan dalam ayat ini memang munafik yang Nabi SAW sebutkan, yang pernah kita bahas, munafik akidah ya, sebangsanya Abdullah bin Ubay. Jadi bisa dinilai oleh Allah Ta'ala siapa yang sebenarnya munafik. Kata Allah, innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'un. Orang munafik ini berusaha mengelabui Allah, tapi Allah akan membalas pengelabuan mereka. Ya, Allah akan balas. Dan Allah menyatakan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Bila mana mereka hendak sholat, mendirikan sholat, maka mereka sangat malas-malas. Nah, gitu aja. Jadi kalau misalkan kita takasul anis sholat, berarti ini adalah bagian dari apa? Munafikan. Dan Nabi, ada Allah menyebutkan yura'unan nas.
Di lain sisi mereka malas, mereka pun ria. Ingin misalkan apapun ibadahnya selalu ingin dilihat oleh orang. Makanya kenapa kita baca di dalam hadis-hadis sahih, kenapa sholat isya dan sholat subuh ini paling berat bagi orang munafik? Karena tidak dilihat oleh orang. Teka tempok gitu, cek bahasa Sunda apa? Tidak nampak. Kan dulu kan belum ada listrik ya. Percuma datang ke masjid sholat jamaah sholat isya, orang-orang nggak bakalan lihat kita. Makanya mereka merasa apa? Berat. Makanya Nabi memberikan dorongan kepada kaum muslimin, walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau kana habwan. Andaikan mereka tahu keutamaan yang terkandung dalam jamaah sholat isya dan sholat apa? Subuh, maka mereka datang kepadanya walaupun dalam keadaan apa? Mereka ini sangat besar. Ya. Ya apalagi orang yang meninggalkan sholat jamaah seluruhnya. Yang disebut isya dan subuh saja dia ini kategori munafik. Bagaimana orang yang sama sekali tidak sholat berjamaah? Ini kita buka di dalam Sahih Muslim. Nabi menyebutkan itu disebut munafikon khalisan. Munafik tulen kata Nabi. Orang yang sama sekali tidak mau sholat berjamaah. Maghrib, isya, subuh, duhur, asar dia nggak mau. Apa yang dia mau itu? Ini kata Nabi SAW disebut munafik khalisan. Jadi ria ini adalah tanda kemunafikan. Dan ria pun termasuk perbuatan yang diancam oleh Allah. Allah ancam orang-orang yang berbuat ria. Ini sering kita baca di surah apa? Ada yang tahu? Di surah Al-Ma'un. Kita sering baca fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim alladzina hum yura'un. Kata Allah, ya Allah mengancam dengan al-wail. Ya, walaupun ya ulama berbeda pendapat tentang penafsiran al-wail. Yang jelas ini bisa dimakna ini adalah kecelakaan dan binasa. Bisa bermakna ini wadun fi nari jahannam, satu jurang yang ada di neraka jahanam. Yang jelas ini ancaman dari Allah kepada orang-orang yang berbuat apa? Berbuatnya. Jadi hati-hati ikhwan, jemaah rahimakumullah, jangan termasuk kita orang-orang yang apa? Ria. Bahkan di sini disebutkan ya tentang orang-orang yang ria, bahwa di hari kiamat Allah Ta'ala akan berkata kepada orang-orang ria. Di sini disebutkan idhabu ilal ladina kuntum tura'unahum fid dunya hal tajiduna indahum jazaan. Fahadal hadis fihi al-khawf min asy-syirk lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam khawafahu ala sadatil muhajirin wal ansar. Nah, ini jamaah rahimakumullah, sampai Nabi memberikan ya satu penjelasan lain bahwa di saat ada orang yang ria, kan tadi sudah disebutkan ria ini adalah amal bukan karena siapa? Allah. Ingin dilihat orang atau sum'ah, ingin didengar oleh siapa? Orang. Ya. Nah, di saat seperti itu, misalkan di yaumul qiyamah, amal kita ini akan dihisab oleh siapa? Allah. Amal kita ini akan ditimbang oleh Allah dan kita akan dibalas. Ya, nah si mura'i ini, orang yang berbuat ria ini ingin meminta balasan. Ya Allah, mana balasan ibadah saya, ibadah sholat, saum dan lain sebagainya, haji dan umrah misalkan, dia sudah berbuat demikian. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Di sini Allah mengatakan idhabu ilal ladzina kuntum tura'unahum fid dunya hal tajiduna indahum jazaa. Coba kamu pergi kepada orang yang dulu kamu bermaksud untuknya untuk ria. Apakah kamu mendapati balasan di sisinya? Ada tidak apa balasan? Tidak ada. Ya mungkin di dunia ada balasannya. Ya, balasan di dunia ada. Misalkan kan Nabi menyebutkan walikulli mri'in manawa, ya kan? Setiap orang akan memperoleh apa yang dia niatkan. Misalkan gini jemaah, antum datang ke majelis ilmu ingin dipuji orang, akan Allah balas di dunia. Pasti akan ada orang yang memuji kita. Ini sesuai yang hadis Nabi yang katakan tadi, walikulli mri'in manawa. Orang akan memperoleh apa yang dia niatkan. Ingin hadir ke majelis ilmu, ingin dipuji orang, atau ibadah yang lain ingin disanjung orang, dia akan dapatkan itu di mana? Di dunia. Tapi itu hanya di dunia saja.
Ya, tapi di akhirat apa yang terjadi? Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Kita tidak akan mendapatkan bagian apapun di mana? Di akhirat. Bukan rugi jemaah sekalian. Amalan begitu banyaknya kita beramal, tapi kita dimaksudkan tidak karena apa? Allah. Maka kata Allah, tidak akan ada bagian apapun di akhirat. Sedangkan kehidupan kita yang sesungguhnya itu di mana? Di akhirat. Di dunia ini kita hanya sementara jemaah. Dan kita semua ini akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita jeda dulu untuk melaksanakan salat Isya. Selesai. Ya, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan kitab Tauhid, masih di dalam bab al-khauf minasy-syirk, takut berbuat syirik. Dan masih kita membahas hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tadi dan Imam Al-Baihaqi serta yang lainnya, ya, mengenai kekhawatiran Nabi SAW terhadap umatnya bila mana mereka terjerumus kepada apa? Kesyirikan, yaitu syirik asghar dalam ini itu adalah ar-riya. Maka jemaah rahimakumullah, di sini disebutkan bahwa hadis yang tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini adalah wujud rasa khawatirnya Nabi SAW kepada sahabat-sahabatnya dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Padahal kita tahu bahwa sahabat Nabi SAW ini adalah afdalu hadhil ummah, adalah yang paling utama dari umat ini, atau yang disebut juga khairul qurun, generasi yang paling baik, generasi terbaik. Nabi mengkhawatirkan tentang riya ini kepada generasi terbaik, kepada umat yang paling utama, yaitu para sahabat. Lalu pakaifa biman dunahum, bagaimana dengan orang-orang yang di bawah mereka? Nabi kepada sahabat saja Nabi merasa khawatir mereka berbuat apa? Riya. Ya. Jadi alaikum di sini memang secara khusus, ya, secara khususnya kepada sahabat yang bermajelis dengan Nabi SAW. Tapi secara umum kita umatnya yang sudah ditinggal wafat oleh Rasulullah SAW, ya, dan kita belum pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW, ya, kita hanya bisa membaca sirahnya dan kita bisa mempelajari sunnah-sunnahnya. Ini lebih dikhawatirkan lagi karena kita bukan khairul qurun, ya kan? Kita ini manusia biasa, umat yang kadang keimanan, kadang naik turun begitu drastis, ya kan? Ya. Nabi sangat mengkhawatirkan, lebih mengkhawatirkan lagi berarti. Ya. Oleh karena itu, Nabi SAW mengkhawatirkan dalam perihal syirik asghar, yaitu apa? Riya. Bagaimana dengan syirik akbar? Ini lebih dikhawatirkan lagi. Ya, makanya tadi disebutkan logikanya, kalau misalkan ada orang yang sudah bisa belajar menghindari hal-hal yang berkaitan dengan sebab syirik akbar, alhamdulillah. Berarti naik tingkat, belajarlah agar menghindari syirik asghar. Bila mana kita belum bisa menghindari sebab-sebab syirik akbar, bagaimana dengan syirik asghar?
Jadi antum jangan menganggap bahwa ya syirik asghar ini lebih mudah, justru lebih sulit. Banyak orang yang tidak bisa terlepas dari syirik asghar ini, ya. Nah, oleh karena itu dari pertemuan kita ini berarti kita harus meneladani Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari syirik akbar yang wujudnya diantaranya adalah wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jadi jauhkanlah aku dan anak-anakku dari penyembahan berhala. Dan juga kita memohon kepada Allah agar dijauhkan dari syirik asghar. Kita ini tidak berdaya upaya jemaah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Kita ini hanya memohon kepada Allah. Kita ini hanya meminta pertolongan kepada Allah agar dijauhkan dari dua syirik ini. Wa fihi dalilun, di dalam hadis tersebut pun ini mengandung dalil ala wujubi ikhlas niyyah lillahi azza wajalla, tentang wajibnya ikhlas, mengikhlaskan niat hanya kepada siapa? Allah Ta'ala. Dalam hadis yang tadi, bila mana seorang manusia ya dia tidak bertujuan misalkan ingin dipuji orang atau ingin disanjung orang, atau dia tidak ingin harapan-harapan dunia dia peroleh dengan amal salehnya, maka dia disebut orang yang ikhlas, mengharapkan wajah Allah Ta'ala. Tapi andaikan seorang berharap salah satunya, misalnya dia ingin dipuji orang, dia ingin disanjung orang, atau dia ingin kedudukan duniawi, misalkan mendapat uang, gitu kan Pak, mendapat keuntungan dunia, maka ini adalah ar-riya dan amalnya ini batil, sia-sia. Ya, ini sangat berat sekali jemaah sekalian. Maka ya hadis ini ya menjadikan petunjuk kepada kita bahwa memang riya yang ada di dalam hati ini, atau yang disebut dengan ya syirkun niyah atau ar-riya, ya syirik fil qalb ini yang terkandung dalam hati, yang khafi, yang samar ini memang betul-betul berbahaya. Ini bisa menjadikan amal kita ini tidak ada apa-apanya di sisi Allah. Ya, tidak ada apa-apanya di sisi. Walaupun kita baca di beberapa tafsir, ini bisa membaca di kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin tentang tafsir riya. Ya, ini tidak perlu kita bahas di pertemuan kita bertauhid, panjang sekali. Ya, misalkan si fulan yang sholatnya ini di awalnya dia, lalu di akhirnya kadang tidak. Ini memang para ulama walaupun mereka berselisih pendapat, yang jelas usahakan bahwa setiap amal kita, baik itu awalnya, tengahnya ataupun akhirnya, semuanya harus betul-betul karena siapa? Karena Allah Ta'ala. Jangan dimaksudkan ingin dilihat oleh orang, ingin didengarkan oleh. Ini yang Nabi khawatirkan. Ya, ini Nabi betul-betul sayang kepada kita umatnya. Ya, ini tanda belas kasihannya Nabi SAW kepada kita umatnya. Oleh karena itu kita mempelajari bab ini agar kita menjadi orang yang betul-betul ikhlas, agar kita betul-betul belajar ikhlas dalam niat kita. Walaupun tadi sudah kita belajar bahwa memang yang menilai hati kita ini hanya siapa? Allah. Kita ini hanya melihat dari sisi zahirnya saja. Kita tidak bisa melihat misalkan antum dia, ya tidak, belum tentu kan? Ya, karena yang namanya riya ini masalah di dalam hati kita. Ya, semoga ya dengan mempelajari uraian hadis ini dari bab al-khauf min asy-syirk ini menjadikan kita agar lebih hati-hati dalam beramal ibadat, agar kita berusaha untuk menghindarkan diri dari yang disebutkan dia. Dan juga jangan lupa kita berdoa seperti doanya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jadi kita memohon kepada Allah agar negeri kita ini diberikan keamanan, ketentraman oleh Allah Ta'ala, dan juga kita memohon agar kita dijauhkan dari penyembahan berhala-berhala, tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita cukupkan dulu pembahasan kitab tauhid di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah.
Ada pertanyaan? Bismillah, Ustaz, benarkah ikhlas itu tidak terpaksa? Ya. Jadi di dalam bahasa Arab ya, ada yang disebut dengan al-amal liwajhil idtirar wal karah. Jadi melakukan satu perbuatan karena terdesak atau terpaksa. Memang sebenarnya ya bisa saja seseorang ini untuk belajar ikhlas ini mungkin harus ada paksaan. Ya, dorongan apa? Terpaksa. Maksudnya terpaksa di sini beda sebenarnya. Paksaan itu di dalam bahasa Arab al-karah ini ada dua. Ada yang paksaan yang sifatnya dari luar. Ya, seperti misalkan antum misalkan sedang saum, ya misalkan ada orang yang memaksa kita untuk berbuka. Itu paksaan dari mana? Dari luar. Ini disebut dengan paksaan yang sifatnya khariji. Namun bila mana keterpaksaan yang bermakna menekan hawa nafsu kita, jadi kan ibaratnya gini ya, yang namanya terpaksa, orangnya terpaksa ini karena ada benturan, betul kan, antara kita dengan yang memaksa. Ya tadi kasusnya kita ini sedang puasa, ya otomatis kita tidak boleh apa? Makan. Ada yang memaksa kita, antum harus buka, berarti benturan kan? Nah kita karena terancam misalkan dipaksa, ya ikuti saja, tidak masalah. Nah sebenarnya misalkan ada keterpaksaan di dalam diri sendiri, misalkan saya ini merasa terpaksa, maksudnya gini, orang ini masih belum sepenuhnya ikhlas, betul, belum sepenuhnya ikhlas, karena memang masih ada di dalam hatinya itu benturan, dia ini belum betul-betul ikhlas untuk melakukan satu amalan. Namun sebenarnya ini keterpaksaan ini sedikit demi sedikit insya Allah bisa hilang. Dengan apa? Dengan terus beramal soleh. Maksudnya dia lakukan itu dengan ikhlas. Sesuatu itu akan terasa ringan bila mana telah biasa dilakukan, betul kan? Jadi memang merasa berat karena memang kita belum terbiasa. Sehingga itulah yang disebut dengan terpaksa. Jadi makanya pertanyaan ini misalkan, benarkah ikhlas itu tidak terpaksa? Ya, kita tidak bisa menyatakan full demikian. Karena memang kalau misalkan ada orang yang misalkan dia tidak mau ingin dipuji orang misalnya, tidak ingin dipuji orang, tapi di dalam hatinya masih belum bisa sepenuhnya ingin ikhlas misalkan. Berarti ini ada keterpaksaan antara keharusan dia harus apa? Ikhlas dengan dia ini harus apa? Ikhlas. Ya mudah-mudahan dengan adanya apa? Mukhasomah ini ya, dua pertikaian dalam hati ini, antara hati kita ini harus betul-betul ikhlas dan yang satu harus tidak ikhlas. Ya, ini ada keterpaksaan, mudah-mudahan ini sedikit demi sedikit hilang. Dan itu berarti harus istimrar. Apa istimrar? Berkelanjutan, continue insyaallah. Memang pertama-tama bisa saja orang terpaksa. Maksud terpaksa ini karena memang ya dorongan dirinya sendiri juga. Toh tidak ada orang yang maksa kan? Iya. Sebenarnya tidak ada orang yang memaksa. Misalkan antum hadir ke kajian, tidak ada yang memaksa antum harus kajian kan? Mau datang silahkan, tidak pun tidak masalah. Tapi misalkan di saat, aduh, anak ini kepaksa sebenarnya. Nah, gitu kan? Di dalam diri ini, ya, jadi ini sebenarnya ada rasa berat. Sebenarnya kalau sudah terbiasa dengan seperti itu, istimrar, insya Allah ini ringan. Dan mudah-mudahan keterpaksaan ini hilang dengan sendirinya. Ya, dan memang yang menilai full ikhlas atau tidak hanya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada keterpaksaan ini benturan dalam syakhsiyah kita, kepribadian kita di awal-awal. Tapi jangan terus-terusan juga. Kalau terus-terusan berarti ya bisa mengganggu kepada siapa? Keikhlasan. Bisa dipahami ya? Jadi ini hal yang sifatnya tabi'iyah, wajar dan sifatnya manusiawi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini masyarakat banyak meyakini menyarang hujan. Apakah ini termasuk syirik besar? Apakah kita berdoa jika mendengar ada yang meyakini berdosa jika mendengar
ada yang meyakini tersebut, sedangkan kita hanya diam tanpa memberitahukan bahwa itu perbuatan syirik. Taib. Ya. Jadi begini. Ya, ini insyaallah nanti kita akan bahas di bab-bab yang berikutnya, bahwa di antara kesyirikan ya adalah menisbatkan hujan ini kepada selain apa? Selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di musim hujan ini ada dua kelompok manusia. Misalkan malam itu hujan, ya. Di pagi hari ini ada dua orang. Ada dua orang ya, satu orang yang mukmin, satu orang yang musyrik. Yang mukmin itu yang menisbatkan bahwa hujan ini adalah rahmat yang diturunkan oleh siapa? Allah. Sedangkan yang musyrik itu, yang musyrikun bi kata Nabi SAW, tidak ada yang musyrik kepada Allah. Orang yang menyatakan bahwa hujan ini binauin kada wa kada. Nanti ada di bab berikutnya. Bahwa hujan ini disebabkan karena bintang ini, bintang itu. Ya, dinisbatkan kepada satu bintang. Dan ini tidak boleh. Nah, ini jamaah mengenai masalah menyerang hujan. Ana pun pernah tahu misalkan ya. Jadi memang ini ada syarat-syarat tertentu dan aneh sekali syaratnya. Ya kan? Misalkan biasanya kan ada tujuan tertentu ya. Maksud tertentu. Ada maksud, ada ghord tertentu lah dalam bahasa Arab. Misalkan ada walimah arus supaya tidak hujan. Misalkan ada acara lah supaya tidak hujan. Sebenarnya apa sih sebenarnya tujuan kita? Ingin mengatur-ngatur Allah yang mentasarufkan alam semesta. Tidak ada sebenarnya kita hak untuk mentasarufkan alam semesta ini. Kita pasrah saja. Seperti misalkan sekarang hujan atau tidak, itu urusan siapa? Allah. Jadi sebenarnya begini jemaah, kita mau hujan atau tidak hujan, kita syukuri apa adanya. Jadi sebenarnya misalkan gini ya, ada orang yang menghilang, gak apa-apalah, kita memintanya sama Allah gini, ya Allah, saya mohon alihkan saja hujan di waktu yang lain. Kan kita tahu bahwa hujan ini adalah rahmat dari siapa? Allah kan? Keberkahan dari siapa? Allah. Masa kita harus menolak rahmat dan keberkahan dari siapa? Allah begitu. Ya, jadi memang ya untuk memahamkan masyarakat ini memang tidak mudah. Ya, antum misalkan memiliki kenalan atau tetangga, ini memang tidak mudah. Tapi harus kita tegakkan hujah. Minimal kita berikan peringatan. Kalau memang dia tidak mengikuti, ya sudah. Ya kan? Lasta alaihim bimusaitir kata Allah. Kita ini Nabi SAW pun kata Allah tidak diutus untuk menjadi seorang pemaksa. Kita hanya menyodorkan saja. Sebenarnya begini yang benar, sudah saja. Misalkan dia merasa saya tidak mau, ya silakan. Ya kalau kita biarkan dan kita tahu ya tetap dosa. Ya, selama hujah ini tidak ditegakkan, berarti kita harus menyampaikan. Ini adalah bagian dakwah kita. Bagian dakwah kita mengajak saudara-saudara kita agar meluruskan ketauhidannya. Ya, karena bagaimanapun juga, ya ini dikhawatirkan sekali ikhwan sekalian. Apalagi misalkan ada hal-hal yang berbau khurafat dan lain sebagainya. Ya kan? Misalkan kalau misalkan calon pengantinnya mandi jadi hujan, ini apa hubungannya mandi sama hujan? Betul kan? Ini antum pikirkan pakai rasio aja. Tidak rasional. Ya walaupun misalkan ya ini kan dari orang tua dulu, tidak mesti dari orang tua kita dulu ini harus kita ambil kan? Iya. Yang kita ambil ini yang hak kita ambil. Yang tidak hak, yang batil ya kita hindari. Ya, taib. Nah ini jadi masalah apa? Masalah hal-hal yang berkaitan menisbatkan menyarang hujan. Jadi hujan itu gak usah disarang Bapak Ibu. Hujan itu rahmat. Hujan itu keberkahan. Masa rahmat mau ditahan? Ya kan? Berarti sama saja ingin menahan keberkahan dari Allah Ta'ala. Walaupun dengan alasan kan supaya orang yang datangnya ini datang melim. Emang kalau gak ada yang datang kawinnya gak jadi? Tetap jadi juga kan? Antum ngadain walimah itu tujuannya apa? Nah ini kan? Nah ini karena memang karena tujuannya sudah duniawi. Jadi berbagai macam cara dilakukan. Makanya luruskanlah niat, ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Cukup? Ya, kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.